Isu akuisisi Goto oleh Grab kembali berhembus. Bahkan perusahaan asal Singapura itu dikabarkan telah memulai proses due diligence. Grab telah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan Goto, tetapi merger tidak pernah terwujud. Ini bukan kabar pertama yang berhembus di 2025. Dan untuk membahas ini telah bergabung melalui sambungan virtual Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies, Celios. Selamat pagi, Mas Nailul. Selamat pagi, Mas Yuda. Iya, Mas, sebenarnya kalau kita bicara mengenai perusahaan dicaplok, perusahaan lain akuisisi, itu pasti ada suatu hal yang mendasar kalau kita bicara mengenai kebutuhan. Nah, kalau kita lihat mengenai wacana akuisisi atau merger ini, apa kebutuhan mendasar daripada Goto sendiri sehingga dia bersedia seandainya ada penawaran dan menerima ajakan merger ini? Apakah ini hanya karena memang untuk memperluas ekosistem bisnis ojek online dan juga kebutuhan terkait dengan bisnis online di tanah air yang cukup besar captive marketnya, Mas? Iya, saya selalu berlandaskan Mas ya, ada beberapa motif sebenarnya perusahaan itu melakukan merger atau akuisisi. Yang pertama adalah memperluas skala usaha, kemudian ada efisiensi cost, kemudian meningkatkan valuasi perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia ketika merger, kemudian juga meminimalisir risiko default, dan ini yang terakhir dan memberikan halangan kepada pesaing untuk berbuat pasar. Nah, kita tahu bahwa ini kan bisnis transportasi online itu kan bisnis yang sangat mahal, kalau boleh saya bilang ya, karena ini dari dahulu sampai sekarang ini masih terjadi promo-promo dan sebagainya, sehingga kalau kita lihat efisiensi cost per unitnya ini tidak selalu untung gitu kan, dan bahkan kalau sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan masing-masing perusahaan gitu kan. Nah, makanya ini saya lihat ini ada motif ketika ya misalkan Grab ataupun Goto merger ataupun Grab mengakuisisi Goto, yang pasti akan mengarah kepada cost per unitnya itu kan. Jadi cost per unitnya bisa lebih efisien. Ketika Goto itu masuk ke ataupun Gojeknya ya itu masuk ke ekosistem Grab, otomatis ini persaingan tidak terlampau ketat gitu kan, dan mereka bisa untuk ya bisa kita bilang meningkatkan profitable dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengganggu bisnis mereka gitu kan dalam hal positif ya. Nah, ini yang kita lihat seperti itu. Jadi ini yang motifnya harus lihat dulu motifnya apa nih gitu kan. Kalau saya sih lihatnya dari efisiensi per cost, kemudian ada kalau valuasi perusahaan saya rasa keduanya sudah tidak mengincar valuasi apapun gitu kan, karena keduanya sangat-sangat besar gitu. Nah, ini yang kita lihat memang dari sisi efisiensi per cost ini yang bisa jadi Goto ataupun Gojek sudah kewalahan untuk bisa bersaing dengan Grab, begitupun juga dengan sebaliknya. Makanya mereka ya udah, ketika saya ingin menghasilkan keuntungan, saya juga harus bisa menggait ya pesaing terdekat saya gitu kan. Nah, ini yang saya rasa motif yang bisa jadi motif dari Grab untuk melakukan akuisisi ini. Dengan motif efisiensi ini berarti Anda melihat Gojek, Goto ini tidak cukup berkembang dengan baik meskipun sebelumnya sudah merger dengan Tokopedia dan mereka mendapatkan begitu banyak market di tanah air. Apakah ini memang mismanagement yang kurang tepat ataukah sebenarnya mereka sendiri merasa bahwasanya bisnis ojek online di Indonesia sudah tidak menjanjikan lagi? Oh, iya, bisnis ini bisnis mahal sebenarnya Mas. Jadi kalau kita lihat yang industri terdekatnya adalah industri untuk pesawat terbang gitu kan. Pesawat terbang itu kan bisnis mahal gitu kan. Mhm. Ada dua grup yang bersaing, kemudian mereka akhirnya sama-sama mensepakati kalau saya bisa bilang gitu kan, dengan menaikkan harga yang terlalu tinggi di industri penerbangan tiketnya ya. Nah, ini yang kita lihat juga sama, bahwa ketika dua perusahaan ini saling bersaing dengan promo dan sebagainya, tentu ini akan menimbulkan ya tadi efisiensi cost per unitnya akan lebih tinggi gitu kan. Dan saya rasa juga sekarang juga mereka masih lagi tengah kesulitan pendanaan ya, bahwa dana untuk bakar uang sudah habis gitu dan Mhm. sebagainya, tapi dari sisi Grab ini masih ada nih untuk bakar uang gitu kan. Nah, apakah lebih baik untuk promo atau lebih baik untuk mencaplok dari perusahaan lain gitu kan. Nah, ini kan tentu punya pertimbangan masing-masing gitu kan. Nah, ini yang saya lihat dari Grab ini
ini persaingan sudah menuju ke sana gitu kan, bahwa ketika saya nggak bisa mengalahkan yang lain atau susah untuk mengalahkan yang lain, ya saya akuisisi dari perusahaan lain aja gitu kan. Nah, makanya ini kita lihat seperti itu. Nah, terkait dengan Gojek dan Tokopedia sendiri yang kemarin merger dan sebagainya, ini kan juga uangnya juga sudah habis gitu kan, ketika ini diberikan promo terus-menerus gitu kan. Bukan hanya promo ke Gojek kan tentu saja kan, tapi juga ke Tokopedia gitu kan. Dan saya rasa kemarin FPO pun ya sebenarnya mereka sudah banyak digunakan gitu kan, untuk dananya itu untuk bersaing dengan Gojek gitu kan. Terlebih sorry, dengan Grab, terlebih juga di pasar e-commerce juga persaingannya juga sangat ketat dengan salah satu e-commerce dari luar gitu kan. Nah, makanya ini kan tetap butuh pendanaan, Mas. Makanya ini yang saya lihat, kebutuhan pendanaan, kemudian dari sisi Grab juga pengen efisiensi per cost unitnya juga turun gitu kan. Nah, ini ada kecocokan ketika mereka diakuisisi gitu. Nah, ini terkait dengan motifnya saya rasa seperti itu. Hmm. Mas, kalau kita bicara mengenai penggabungan antara dua perusahaan dalam sektor yang sama, pasti akan menimbulkan dominasi, majority Ya. daripada market sendiri. Dan perlu ada pengawasan dari Hmm. otoritas yang perlu diperkuat, di mana ini Ya. adalah Hmm. dari pemerintah sendiri. Sejauh mana Anda melihat kondisi ini akan berpengaruh terhadap ekosistem ataupun iklim persaingan dunia online, terutama kalau bicara mengenai ojek online, kemudian juga apakah dengan adanya majority ini justru pemerintah Hmm. harusnya ikut andil dalam melakukan pengawasan? Hmm. Ya, yang pertama adalah ketika ditujukan untuk efisiensi biaya, tentu akan dapat berdampak kepada konsumen ataupun ke potongan driver gitu kan. Pertama ke konsumen. Ke konsumen ketika efisiensi biaya pasti bisa menjadi harga itu lebih murah. Dan potongan driver pun bisa turun dari 20% mungkin ke 15 ataupun ke 10% gitu kan. Nah, tapi ini dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang akan sulit bagi konsumen ataupun driver untuk memilih layanan dari pesaingnya ketika ada satu perusahaan yang sangat besar sekali yang tidak menimbulkan persaingan usaha yang sehat gitu kan. Kita tahu bahwa ada dua lainnya yang juga ada gitu di Indonesia, perusahaan transportasi online, tapi masih sangat kecil untuk pangsa pasarnya gitu kan. Mereka mungkin akan lebih banyak ke tier 2, tier 3, tier 4 bahkan. Nah, tapi kalau kita lihat di jangka panjang ini akan berdampak kepada konsumen sulit untuk memilih layanan sejenis gitu kan, karena sudah cuma ada satu. Kemudian yang kita inginkan adalah kontrol harga. Kontrol harga akan sepenuhnya di tangan platform. Ini yang akan merugikan dan konsumen dan driver dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dan juga ada potensi terjadinya predatory pricing yang dimaksudkan untuk mematikan usaha-usaha sejenis. Maka saya rasa sebenarnya pasti akan ada sumber KPPU nih jika melakukan merger untuk memperluas pangsa pasar, sehingga menghalangi pesaing untuk berkembang dengan kekuatan pasar yang dimiliki oleh gabungan Grab dan Goto ini yang akan pasti akan besar sekali. Dan dan memang pangsa pasar sudah 90% lebih gitu kalau digabungkan ya. Dan ini akan menimbulkan halangan bagi pesaing-pesaing lainnya untuk bisa masuk ataupun berkembang di pasar transportasi online di Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi persaingan usaha, dampaknya akan seperti itu. Dan saya rasa ini KPPU juga harusnya bergerak aktif dalam mengawasi merger ataupun akuisisi Grab terhadap Goto. Jangan sampai ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di bidang transportasi online yang pada jangka menengah dan panjang akan merugikan dari sisi konsumen dan juga drivernya. Mhm. Kalau tadi sempat Anda singgung kalau dari konsumen tidak mendapatkan alternatif dari provider, transportasi online lain sehingga terjadi majority ataupun monopoli. Tapi dari sisi, driver juga sudah mulai ada kekhawatiran nih Mas Nailul terkait dengan bagaimana mereka selama ini kan menggunakan 2 aplikasi untuk mendapatkan keuntungan ketika mereka mungkin menarik penumpang, tidak hanya lagi menggunakan ojek di Gojek tapi juga digunakan melalui Grab. Apakah juga keluhan dari para pengemudi ini menjadi salah satu concern ketika ke depannya merger dari dua raksasa ojek online dan transportasi online ini akan tercipta dalam waktu dekat ini, Mas? Iya, iya, ini juga kemasan tadi yang saya sebutkan Mas Yuda. Jadi memang kalau dalam jangka eh, menengah dan panjang, ini driver akan sulit untuk memilih layanan gitu kan, bahwa mereka hanya jadi satu doang gitu kan. Jadi kalau sekarang kan kalau Grab menawarkan yang lebih tinggi, tentu mereka memilih Grab.
kalau Gojek menawarkan yang lebih tinggi, mereka memilih Gojek gitu kan. Nah, sekarang ketika mereka satu, ya pasti harganya mau nggak mau mereka harus menerima tawaran dari satu platform tersebut gitu kan. Nah, makanya ini tadi saya sebutkan kasus bagi driver ya, bukan hanya konsumen tapi driver juga untuk memilih layanan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Nah, inilah yang kita khawatirkan ketika memang terjadi merger gitu kan. Nah, tapi sekali lagi tentu KPPU juga harus memiliki satu tools gitu kan, tools untuk bisa melihat apakah akan terjadi persaingan usaha tidak sehat atau memang terjadi penguasaan pasar gitu. Nah, ini yang kita takutkan seperti itu, Mas. Karena kita lihat ini dampak jangka menengah dan panjangnya ini akan membuat konsumen dan driver pun itu akan rugi. Mhm. Mas Nailul, sayang sekali waktunya terbatas, tapi sangat banyak memberikan insight Ya, terkait dengan apabila dua raksasa transportasi online ini merger, pastinya ada keuntungan kerugian tidak hanya bagi konsumen, tapi juga pelaku usaha di bidang ini dan juga bagaimana peran pemerintah KPPU ya, ini harus berperan untuk mencegah terjadinya ya. majority ataupun dominasi yang justru akan merugikan konsumen dan juga para driver pengguna jasa ini dalam mencari rezeki mereka ke depannya. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Mas. Salam sehat selalu. Terima kasih juga, Mas.